Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Dukimin dari Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis komparatif uji paired sampel t-test. Biasanya rumus ini dipakai untuk pengujian hipotesis data berpasangan dalam statistik parametrik. Definisi dan konsep dasar. Paired sampel t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berhubungan atau berpasangan. Karakteristik utama yang pertama, subjek yang sama diukur dua kali dalam kondisi berbeda, misalnya pretest dan posttest. Kedua, bertujuan untuk melihat efektivitas suatu perlakuan atau intervensi terhadap murid atau objek penelitian. Yang ketiga, menganalisis apakah terdapat perubahan signifikan sebelum dan sesudah treatment diberikan. Atau secara singkat, before-nya bagaimana, after-nya bagaimana ya. Selanjutnya, bagaimana tentang syarat penggunaan ya. Data harus berskala interval atau rasio data kuantitatif agar dapat dihitung rata-rata dan selisihnya secara matematis ya. Mengandung suatu normalitas, yaitu selisih gain score antara dua kondisi harus berdistribusi normal untuk memenuhi asumsi parametrik. Selanjutnya, dependensi. Dependensi data bersifat berpasangan, artinya berasal dari subjek atau sumber yang sama yang diukur pada dua waktu berbeda ya. Kemudian tidak ada outlier, artinya tidak terdapat nilai ekstrim yang mencolok pada selisih data yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, ini adalah contoh hipotesis penelitian. Misalnya hipotesis 0 atau HO, tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian hipotesis alternatif, yaitu misalnya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kondisi. Selanjutnya, bagaimana tentang pengambilan keputusan ya. Jika signifikansi ya lebih kecil 0,05 maka HO ditolak. Kemudian jika signifikansi lebih besar sama dengan 0,05 maka HO diterima ya. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya nilai signifikansinya 0,003, pastinya lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran baru efektif meningkat hasil belajar murid secara signifikan ya. Selanjutnya kami akan mempraktekkan bagaimana untuk melakukan ya pengolahan data dari hasil input data dengan menggunakan SPSS versi 31 ya, seri program statistik ya, versi 31. Kita buka statistiknya ya. Kemudian data ya kita pindahkan ya, yaitu data pretest dan posttest hasil penelitian kita. Ini kita copy ya. Kemudian kita pindahkan ke SPSS versi 31 ke data view. Selanjutnya variabel view kita pilih. Kemudian variabelnya ya, variabel yang pertama adalah kita tulis ya, pre ya, pre. Kemudian variabel kedua adalah post. Ini variabelnya pre dan post.
Kemudian labelnya kita perjelas, yaitu pre-test dan post-test. Setelah itu kita kembali ke data view. Setelah data lengkap ya kita susun dengan baik, maka untuk menguji per t-test kita klik analyze ya. Kemudian kita klik compare min ya. Kita cari yang compare min dan proportion ya. Kemudian kita pilih per sampel t-test ya. Nah, ini. Selanjutnya pretest kita pindahkan ya, variabelnya. Itu juga dengan post-test kita pindahkan variabelnya. Kemudian klik OK. Nah, di sini diketahui bahwa t-test ini menghasilkan informasi atas data sebagai berikut. Di sini kita tahu bahwa min rata-rata pretest 57,4960 dan post-test minnya adalah 72,61 ya. Dari total responden 125 responden ya. Di sini kita tahu bahwa ya rata-rata min ya untuk pretest 57,49 atau ini kalau dibulatkan jadi 57,50 ya. Ini mengandung skor standard deviation 4,48, bahwa ini mengindikasikan tentang keragaman nilai awal yang relatif stabil gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok antar nilai. Kemudian bagaimana dengan post-test ya? Post-test ini memiliki standard deviation 5,47, menunjukkan adanya peningkatan variasi nilai setelah perlakuan ya, seperti itu. Secara deskriptif ya, terdapat peningkatan nilai rata-rata ya sebesar 15,112 poin dari pretest ke posttest. Nah, peningkatan ini menunjukkan adanya dampak positif dari intervensi yang dilakukan terhadap 125 murid tersebut. Ya, demikian presentasi dari saya terkait per t-test. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.